Kemarin juga ada yang sampai merusak akidah, bahwasanya rukun iman itu ada 7. Nah, ini kenapa kiai-kiai harus diam? Ini tidak boleh diam karena sudah merusak akidah Islam. Kita sebagai warga Nahdiyin harus berani menyuarakan kebenaran. Jangan takut. Memang mereka politiknya halus. Kalau yang punya pengaruh besar ya kan dideketi, dirayu-rayu. Ahlan, khair ya kan. Akhirnya dengan mendekati itu, wah leluhur antum ini luar biasa, wah leluhur antum ini seorang wali, ya kan? Ya, kalau yang ada kiai yang kecil yang nggak punya pengaruh, mau melawan sedikit langsung diintimidasi, ditekan, ya kan? Lah, ini kan kurang ajar namanya. Itu belum melihat sosok kiainya, baru melihat rumahnya. Ketika kita di masjid melihat sandalnya kiai saja kita begitu takut dan begitu takdim. Nah sekarang ada yang mengaku santri tapi ngilok-ngilok atau ngomong yang tidak-tidak kepada kiai sampai kepada orang tua. Ini naudzubillah min dzalik. Inilah terlenanya kita gara-gara anak bangsa ya kan yang dipengaruhi oleh golongan Ba'alawi, yang mana mereka seakan-akan yang paling suci, yang paling benar, dan bahkan sanadnya yang paling benar. Kita harus paham, kita orang Nusantara, Trah Nusantara tetap sanad ilmu, sanad guru dari Nusantara. Zaman dulu di Betawi ada Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, ya kan? Termasuk Syekh Mahfud Termas, Mbah Soleh Darat, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana beliau adalah guru sejati yang mencetak ulama-ulama dan hasilnya sekarang bisa menjadi pondok pesantren seluruh Indonesia. Ada Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Asnawi Al-Bantani, Syekh Abu Hasan Armin Al-Bantani, beliau juga pahlawan internasional karena beliau Abu Mama Armin Al-Bantani ini yang sudah memberantas Wahabi di Timur Tengah. Nah, kita harus mengingat di daerah Bandung sini sekitar perbatasan Purwakarta ada namanya Mama Rindi, ada Mama Sempur, ya kan? Ada Aang Nuh, ada Mama Cikisik, ada Mama Gudang, ada Mama Ciwedus, Mama Banjar. Begitu banyaknya kiai-kiai mulai Sabang sampai Merauke yang sudah betul-betul berjuang memikirkan nasib bangsa Indonesia ini. Sekarang kita tidak usah rame-rame bahas nasab. Yang kita pikirkan adalah bagaimana nasib bangsa ke depan. Jadi anak bangsa yang akhlaknya saat ini morat-marit. Kita harus ingat, kalau kita sampai rusak akhlaknya berarti sama saja kita sudah menyakiti orang tua kita. Mari kita kembali ke jati diri bahwasanya kita adalah bangsa Indonesia, bukan orang luar. Dari segi pakaian, mohon maaf, kita harus kembalilah ke normal. Tidak usah yang sok-sokan, sok Arab dengan pakai gamis, sorban yang besar, ya kan? Sok merasa paling benar dan paling pintar. Kalau memang itu membuat hati kita menjadi sombong, lebih baik ditinggalkan. Kita menjadi diri sendiri, karena Allah yang dilihat hatinya, bukan penampilannya. Alhamdulillah atas perjuangan Abu Mama Ghufran Al-Bantani yang selalu menyampaikan kebenaran dan selalu mensiarkan tentang cinta kasih sayang, tentang Islam yang sesungguhnya. Bagaimana kita mencintai semua ciptaannya, bagaimana kita merangkul semua umat yang ada di dunia ini. Ini alhamdulillah dampak daripada syiar Abu Mama Ghufran Al-Bantani. Sekarang masyarakat sudah banyak yang mengetahui dan sadar ternyata pendidikan ulama Nusantara adalah yang dibawa Abu Mama Ghufran Al-Bantani radhiyallahu anhu. Ketika banyak saat ini rame masalah nasab, ya kan? Akhirnya kita lupa bahwasanya leluhur kita dulu itu sangat menyembunyikan nasabnya. Tujuannya apa? Biar anak cucunya tidak sombong. Tetapi yang dikedepankan oleh ulama-ulama Nusantara adalah akhlak. Yang paling digembleng dengan anak cucunya pasti terkait dengan akhlak. Kita pandai, kita pinter, tetapi kalau akhlak kita yang sering mencaci orang, ya kan, yang merasa paling benar, naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Amin Allahumma amin.
Kemudian kalau kita dzurriyyah Nusantara, kita harus ingat ulama-ulama Nusantara ini kalau dirunut nasab silsilahnya tetap ketemunya di satu Wali Songo, yang kedua di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Karena kerajaan dengan Wali Songo ini saling berkait. Ini yang akan melahirkan ulama-ulama Nusantara. Nah, karena kekosongan inilah akhirnya dari golongan luar ini masuk, menyusup dan mendoktrin bahwa seakan-akan ulama Nusantara ini dari Timur Tengah. Jadi ketika mereka ibarat kemarin-kemarin itu dengan misinya yang sangat luar biasa, jadi doktrinnya itu dengan halus seakan-akan kalau tidak Habib itu tidak menjadi wali. Padahal kita harus paham, stempel wali itu stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari makam-makam Raden, Pangeran, ya kan, pahlawan. Pahlawan itu juga banyak yang dibaalawikan. Karena apa? Mereka punya misi bahwasanya yang menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah dari Thariqah Alawiyin. Nah, padahal sebelum mereka datang ke Indonesia ini, Nusantara sudah berislam, beragama Islam. Buktinya apa? Kan bisa dilihat. Mulai dari Wali Songo bahkan sampai ke atasnya juga banyak yang beragama Islam. Makanya kita sebagai orang Nusantara harus bersyukur. Indonesia ini negara yang gemah ripah loh jinawi. Negara yang sangat kaya raya. Negara yang mempunyai kearifan lokal. Negara yang mempunyai begitu banyak budaya, negara yang begitu menghormati adanya toleransi, itu hanya di Indonesia. Maka Indonesia pada saat ini menjadi rebutan. Banyak yang mengaku-ngaku, sampai mengaku, oh tanah Jawa ini milik Tarim, Indonesia milik Tarim. Lah kok enak lah yang berjuang siapa? Oh yang berjuang itu orang Nusantara, ya kan? Para pahlawan, suku-suku, lintas agama, para ulama-ulama Nusantara dikemanakan? Mereka dengan enak saja mengakui bahwasanya Jawa milik Tarim, Yaman apa itu? Indonesia milik Tarim. Nah ini termasuk pembodohan dan merusak sejarah. Kemarin juga ada yang sampai merusak akidah bahwasanya rukun iman itu ada 7. Nah ini kenapa kiai-kiai harus diam? Ini tidak boleh diam karena sudah merusak akidah Islam. Kita sebagai warga Nahdiyin harus berani menyuarakan kebenaran. Jangan takut. Memang mereka politiknya halus. Kalau yang punya pengaruh besar ya kan dideketi, dirayu-rayu. Ahlan, khair ya kan. Akhirnya dengan mendekati itu, wah leluhur antum ini luar biasa. Wah leluhur antum ini seorang wali ya kan. Ya, kalau yang ada kiai yang kecil yang nggak punya pengaruh mau melawan sedikit langsung diintimidasi, ditekan, ya kan? Nah, ini kan kurang ajar namanya. Nah, kita sekarang harus berani. Kita orang Nusantara, kita orang pribumi yang berjuang di Indonesia ini adalah leluhur kita. Mereka pendatang dengan seenaknya mendoktrin, ya kan? Dan bahkan banyak budaya-budaya kita yang sudah mulai hilang, termasuk hadroh, ya kan? Hadroh desa yang dulu begitu ramainya, begitu antusiasnya warga-warga Nahdiyin, sekarang sudah mulai dihilangkan. Sekarang ganti, pakai bendera yang besar dengan foto besar. Emangnya mau kampanye atau apa ini? Ya kan? Tarifnya sangat luar biasa, ada yang 100 juta bahkan lebih. Yang pemula-pemula itu ada yang 15 juta, 25 juta. Ini sudah rahasia umum. Nah, kita harus memberantas itu. Karena apa? Kanjeng Nabi saja tidak mengajarkan untuk jual beli solawat. Ya kan? Tidak bisnis solawat. Mereka dengan modal imamah dan jubah yang besar menjual solawat dan mematikan, menghilangkan, membunuh budaya hadroh yang asli di Nusantara. Kita harus sadar. Kalau dibiarkan ini bahaya ini. Karena apa? Semua diakui. Contohnya gini ya, mereka memakai lagu-lagu atau lagu-lagu dari Nusantara atau Jawa ya. Sedangkan kemarin juga ada Ustadz Ubat, lagu Padang Bulan, ya kan? Lagu Padang Bulan ini karya daripada Eyang Sunan Giri. Itu diakui. Bisa diakui oleh sama Pak Lutfi bin Yahya. Loh, tenan itu asli. Kan bisa dilihat di YouTube, di Google kan banyak itu. Bahwasanya lagu Padang Bulan ini karya Sunan Giri, itu karya ulama Nusantara, Wali Songo, ya kan?
Kalau ada yang mengaku-ngaku gimana? Berarti kerajaan Belambangan Balawi, kan konyol ini. Ya kan? Berarti kerajaan Tarumanegara Balawi. Lah kan kurang ajar ini. Ya Nusantara tetap Nusantara dengan kearifan lokal dan leluhurnya yang sangat luar biasa. Ya terkenal keramatnya ya orang Nusantara. Mosok ada yang apa itu mengaku Padang Bulan ini hasil karya ulama Nusantara, yakni Sunan Giri, ya kan? Itu termasuk cublek-cublek suweng itu ya nanti bisa diakui juga. Cublek-cublek suweng. Lah itu kan karya daripada Sunan Giri. Itu kemarin yang Padang Bulan sudah diakui. Nah, ini kalau dibiarkan semua akan diakui. Ya kan? Dari kerajaan nanti diakui. Mosok Trah Raden, foto-fotonya saja kan bisa kelihatan, ya kan? Masih banyak yang foto tahun 1900-an, bahkan tahun 1800 sekian itu banyak yang dari keraton yang menyimpan foto daripada apa namanya raja-raja Nusantara. Kok sekarang dengan enaknya diganti bin ini, al ini, loh, ketemunya di mana? Ya bukan muhrim toh, bukan muhrim itu, iya kan? Mereka nggak paham kalau Nusantara itu adalah tanah keramat, ya kan? NU itu juga NU yang sangat keramat karena yang mendirikan bukan ulama-ulama sembarangan. Pencetusnya saja Syekh Nawawi Al-Bantani, ya kan? Ada Syekhona Khalil, ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbak Maksum Lafsem, Mbah Fakih Mas Kumambang, ada Mas Alwi, ada Mbah Ridwan Abdullah, ada Mbah Hasan Gipo, ya kan? Pokoknya saking banyaknya ulama-ulama Nusantara yang ikut peran dalam mendirikan NU. Nah sekarang diobok-obok, gak sadar kalau NU itu keramat. Ya pasti kualat, pasti hancur. Yang Syekhona Khalil bilang itu pasti akan hancur. Karena Pak NU di situ adalah nguri-nguri ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah juga sama, ya kan? Muhammadiyah juga sama. Ini adalah ide gagasan daripada Syekh Nawawi. Karena Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Ahmad Dahlan ini adalah termasuk satu guru, yakni di Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum Abuya Mama Ghufran Al-Bantani syiar kemana-mana membawa Syekh Nawawi Al-Bantani, mana ada yang mengangkat Syekh Nawawi? Gak ada, dilupakan ulama Nusantara. Padahal Syekh Nawawi perjuangannya luar biasa. Dengan adanya Syekh Nawawi Al-Bantani berjuang di Timur Tengah, justru mengangkat martabat Nusantara, mengangkat nama baik Indonesia, ya kan? Termasuk kemarin Syekh Narawi juga berjuang di Timur Tengah. Begitu diseganinya ulama-ulama Nusantara tempo dulu. Dan semua menjadi wali, bahkan punya keramat masing-masing. Nah sekarang ya kan, karena kekosongan inilah, ini loh, kan masih banyak yang bertanya, kenapa Indonesia sampai seperti ini, carut marut kemarin? Lah karena kekosongan ulama. Lah terus siapa yang membenahi? Disinilah perannya Abuya Mama Ghufran Al-Bantani, ya kan, yang menjadi seorang mujaddid yang memperbaiki akhlak. Mulai dari ulama, umaro, ya kan, semua dibenahi. Suku-suku budaya, bagaimana menata negara, bagaimana menjadi ulama yang sesungguhnya. Ini beliau Abuya Mama Ghufran Al-Bantani ini menanam dari Sambung Oyot, Sambung Roso, Jogo Negoro. Beliau tidak pengen terkenal, ya kan, tidak pengen dipuji, tidak pengen jabatan atau gila jabatan, enggak. Kalau sudah gila jabatan sudah dari dulu logikanya, ya kan. Kemarin sudah disampaikan Ustadz Ubat, termasuk waktu zaman 212 Abuya Mama Ghufran Al-Bantani menyelamatkan negara Indonesia. Menyelamatkan negara. Apa yang diberikan negara kepada Abuya Mama Ghufran? Tidak. Abuya Mama Ghufran Al-Bantani mengharapkan Indonesia pada saat ini aman. Masyarakat rukun, damai, cinta, kasih sayang, gotong royong. Itu yang diharapkan Abuya Mama Ghufran Al-Bantani. Beliau tidak pengen apa-apa. Beliau taruhkan nyawanya. Ya jelas saya menyaksikan. Ya kan, beliau menaruhkan waktunya, jiwa raganya, betul. Bayangkan, ada yang berani seperti itu? Enggak ada. Masuk ada yang berani kiai menjadi melarat? Enggak ada yang berani. Karena apa? Abuya Mama Ghufran Al-Bantani di sini adalah sebagai suri tauladan, menjadi contoh.